Al alatinya jadi mudhof ilaih. I'rabnya jer, tanda jernya itu kasroh. Dia juga menjadi mudhof, asiwaki mudhof ilaih. Artinya faslun istimali alati siwak. Faslun di sini kalau dalam kitab Fathul Qorib ini yang ketiga tentang siwak. Jadi pasal ketiga di dalam menggunakan atau memakai alat siwak. Wahwa min sunanil wudu. Wa di sini waw istinaf atau wawul ibtida. Huwa mubtada yang terdiri dari domir. Kenapa nggak dibaca domah? Karena dia ini mabni, jadi tetap dibaca huwa. Tadi kan mubtada, nah khobarnya ini bentuknya syibhul jumlah yang terdiri dari jar dan majrur. Khobarnya jadi min sunanil wudu. Minnya ini huruf jar, sunani di sini jadi majrur karena kemasukan huruf jar. Dia juga jadi mudhof, al-wudu mudhof ilaih. Artinya wahwa min sunanil wudu, dan adapun siwak sebagian dari sunnah-sunnah wudu. Sunanil di sini jamak taksir dari sunnatun. Terus wayut laku siwaku aidon alama yustaku bihi min arokin wa nahwihi. Wa di sini waw istinaf lagi. Yutlaku fi'il mudhari dari atlako yutliku tapi dimajhulkan jadi yutlaku. Ciri-ciri mudhari majhul itu huruf awalnya dhammah, huruf sebelum akhirnya itu fathah. Asiwaku di sini jadi naibul fa'il dari yutlaku. Aidon menjadi maf'ul mutlak. Ala di sini huruf jar, maknya majrur karena kemasukan huruf jar. Ma di sini juga isma mausul. Hukumnya mabni. Maka yang dijarkan itu mahalnya atau kedudukannya. Yustaku ini mudhari majhul dari istaka yastaku. Dia juga jadi silah dari ismul mausul tadi. Bihi di sini susunan jar majrur, hiknya isim domir. Min di sini huruf jar, arokin majrur karena kemasukan huruf jar yaitu min. Wa di sini waw atof nahwihi maktub ke arokin. Artinya yang maktub itu nahwihi apa nahwinya doang? Nahwinya doang, Pak. Oke, bagus. Artinya wayut laku siwaku aidon alama yustaku bihi min arokin wa nahwihi. Dan kata siwak juga diperuntukkan bagi sesuatu yang digunakan untuk bersiwak atau media bersiwak berupa kayu arak dan seumpamanya. Wasiwaku mustahabun fi kulli halin. Wa di sini waw istinaf lagi karena dia memulai kalam. Asiwaku sebagai mubtada karena isi ma'rifat di awal kalimat. Mustahabun ini jadi khobar dari asiwaku, bentuknya isim maf'ul dari istahabba. Di sini huruf jar, kuli menjadi majrur karena kemasukan huruf jar. Kuli juga menjadi mudhof. Halinnya menjadi mudhof ilaih, i'rabnya jar, tanda jarnya ini kasroh. Jadi tadi kulin fi kulin atau fi kulli, Farida? Fi kulli halin. Ya, Pak. bukan fi kulin ya. Iya, Pak. Oke. Jadi kalau diartikan wasiwak wa mustahabun fi kulli halin. Adapun siwak, mustahabun ini kalau dalam fikih artinya disunahkan. Kalau di sini habba itu kan dicintai. Jadi di sini itu dicintai, maksudnya dicintai oleh Allah. Yang disunahkan ini biasanya dicintai oleh Allah. Adapun siwak disunahkan atau dicintai dalam setiap keadaan. Wala yukrahu tanzihan. Wa-nya ini waw istinaf, la-nya la nafi, yukrahu fi'il mudhari majhul. I'rabnya rofa, tanda rofanya ini dhammah. Tanzihan sebagai maf'ul mutlak. Artinya dan tidak dimakruhkan secara makruh tanzih. Jadi makruh tanzih ini adalah macam-macam makruh. Ada makruh tanzih juga makruh tahrim. Illa ba'da zawali liso ini. Illa huruf istisna. Ba'da di sini jadi zorof. Zorof juga apa ini? Zorof zaman. Zorof zaman. Iya. Apa artinya zorof zaman, Farida? Zorof itu kan ada dua ya? Iya, Pak. Zorof zaman artinya keterangan? Keterangan waktu. Waktu. Ba'da. Jadi selain ba'da apa lagi?
yang Anda tahu? Ba'da. Ba'da, terus al-yauma. Al-yauma itu zorof zaman juga kan? Iya, Pak. Ya nggak sih? Terus amsa, asbaha, wa adha, wa zalla, wa bata, wa sara. Nah, itu kan zorof zaman. Nanti teman-teman hafalin ya, ini zorof zaman. Nah, ini udah bagus. Terus lanjut. Az-zawali. Az-zawali di sini sebagai mazruf atau juga mudhof ilaih. I'rabnya jer, tanda jernya ini kasroh. Liso ini Kenapa kasroh menjadi tanda jernya zawali? Tahu nggak jawabannya? Gimana, Pak? Kenapa zawali tanda kasrohnya itu jer? Ada yang bisa? Karena sesudah zorof. Ya, betul. Saya sudah zorof kan jer. Kenapa jer menjadi tanda bagi baris bawahnya? Kan dia kan sedang mahfud kan? Ya kan, mahalnya mahfud. Ya kan? Beda antara mahfud dengan baris. Kalau mahfud itu artinya mahalnya dia, kedudukannya. Dia kan mahalnya sedang khofat. Tanda khofatnya jer. Kenapa jer? Ada yang tahu? Kan nggak selamanya kan baris bawah menjadi tanda bagi khofat kan? Karena tidak ada amil yang menasabkan atau menjazmkan. Tidak ada amil. Ini udah ada amil. Ini sudah ada amil yang membaris bawah kan? Siapa yang bisa bantu nih? Kan ini kita diskusi ya. Kan ini sudah ada amil yang membaris bawah kan, yaitu ada amil zorof atau mudhof. Kan zawali dia mahalnya berbaris atau mahalnya dia kan mahfud ini. Tapi tanda mahfudnya adalah berbaris bawah. Pertanyaan saya, kenapa zawali ini tanda khofatnya adalah berbaris bawah? Apa bahasanya? Kasroh, berbaris bawah. Kasroh. Jamak taksir bukan taksir bukan? Oke, betul. Bisa jamak taksir. Nah, itu betul jawabannya, maksudnya seperti itu. Jawabannya adalah karena dia jamak taksir ini ya. Mufradnya apa? Izalatun bukan, Pak? Zawal. Mana zawal? Zawal. Zawal. Apa artinya zawal? Bergelincir ya, Pak? Iya. Ini jamak atau apa nih? Kalau izal itu apa? Izalati najasa. Menghilangkan. Kalau zawal sama ya. Ini oke, nggak apa-apa, ini kita diskusi. Oke, nanti kita lanjutkan lagi. Bagus, tapi connect ya, Ba'da. Ingat ini, tolong ini bagus nih sambil kursornya nggak hilang. Ba'da zawali. Nanti kalau lomba qiraatul kutub ya seperti ini ya, yang mengikut lomba qiraatul kutub itu seperti ini. Misal kalau kayak Farida ini lancarnya seperti ini, insya Allah dia bisa masuk naik ke mungkin masuk final, semifinal kalau jawabnya seperti ini ya. Terus lanjut. Ini kalau diartikan illa ba'da zawali liso ini, kecuali setelah tergelincirnya matahari bagi orang yang puasa. Fardon au naflan. Fardon di sini jadi khobar muqaddam dari kana yang dibuang. Au di sini huruf khobar muqaddam dari kana yang dibuang, Pak. Khobar muqaddam. Dan khobar muqaddam. Fardon tadi jadi apa? Kata Farida? Khobar muqaddam dari khobar muqaddam dari kana yang dibuang. Karena khobar muqaddam itu bukannya khobar yang didahulukan karena sebab jar majrur ya? Ya nggak sih? Ya, Pak. Ya nggak sih? Yang lain? Fardon ini benar. Bukan khobar kana mahzuf.
khobar kana mahzub mungkin ya. Kalau khobar muqaddam karena kan yang dibuang kana kan? Iya, Pak. Ya, terus kan yang namanya khobar muqaddam itu apa itu khobar muqaddam? Biasanya kan dia pakai jar majrur ya. Mungkin kalau menurut saya ini lebih tepatnya adalah khobar kana mahzuf gitu aja. Illa ba'da zawali lisaim fardhon au naflan. Terus Nafla maktub ke pardon. Watazulul karohatu di guru bisyamsi. Wa di sini wawul isti'naf tazulu fi'il mudhari dari zala yazulu. I'rabnya rofa, tanda rofanya ini dhammah. Al karohatu di sini jadi fa'il dari tazulu. I'rabnya rofa, tanda rofanya ini dhammah. Di gurubi susunan jar majrur, gurubi juga jadi mudhof, asyamsi mudhof ilaih. Artinya dan hilang kemakruhannya pada saat tenggelamnya matahari. Mungkin sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh Kak Sahula Rusni. Baik, saya akan melanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wakhtara an-Nawawiyyu 'adama al-karahati mutlaqan. Waw di sini waw ibtida, ikhtara fi'il madhi mabni 'ala al-fathah, an-Nawawiyyu menjadi fa'il, i'rab rafa, tanda rafa'nya adalah dengan dhammah, 'adama menjadi maf'ulun bih. Maf'ulun bih mansub, tanda nasabnya adalah dengan fathah, dan dia sebagai mudhaf. Al-karahati majrur, adama ini bentar Sahula, adama ini kenapa berbaris mansub? Kenapa mansub? karena dia maf'ulun bih, Pak. Oh iya. Maf'ulun bih Dari ikhtara. Ya. Failnya? Failnya an-Nawawiyyu. Oke. Terus Al-karahati majrur, tanda jarnya dengan kasrah, dia menjadi mudhaf ilaih. Mutlaqan menjadi hal. Artinya Imam An-Nawawi berpendapat bahwa bersiwak ketika tenggelamnya matahari tidak makruh secara mutlak. Selanjutnya wahwa ay as-siwaku fi salasati mawadhi'a asyaddu istihbaban min ghairiha. Waw ibtida huwa dhamir munfasil, dan dia sebagai mubtada, wahwa sebagai mubtada, ay huruf tafsir, as-siwaku badal, dibaca rofa karena dia mengikuti mubdal minhu. Mubdal minhunya yaitu wahwa. Fi huruf jar, salasati isim majrur, i'rab jar, tanda jarnya kasrah, dan dia menjadi mudhaf. Mawadhi'a mudhaf ilaih, mansub, majrur. Tanda jarnya adalah dengan fathah karena dia isim ghairu munsharif. Asyaddu menjadi khabar dari wahwa. Asyaddu dibaca rofa karena dia isim tafdil. Istihbaban menjadi tamyiz dari asyaddu. Min ghairiha. Min huruf jar, ghairi isim majrur, i'rab itu jar. belum diartikan dulu Sahula, wahwa. Ya, coba Pak. diartikan dulu wahwa. Dan siwak itu sangat dianjurkan di dalam tiga kondisi. Min ghairiha min huruf jar, ghairi isim majrur, i'rab jar, tanda jarnya kasrah, dan dia menjadi mudhaf. Ha dhamir mabni menjadi mudhaf ilaih. Min ghairiha artinya di antaranya ahadiha menjadi badal, dibaca jar karena dia mengikuti mubdal minhu. Mubdal minhunya salasati mawadhi'a. Terus inda dhorof taghayyuri madhruf, dibaca jar karena dia menjadi mudhaf. Al-fami menjadi mudhaf ilaih, i'rab jar, tanda jarnya adalah kasrah. Min azamin, min huruf jar, azamin isim majrur. Min azamin atau min azmin? Min azmin. Nah, bukan azamin ya, min azmin ya. Azmin ya, Pak. Yang benar azmin. min azmin ya. Oke. Terus
Qila fi'il madhi majhul. Asalnya dari qala. Huwa sukutun tawilun. Huwa menjadi mubtada, sukutun menjadi khabar. Khabar marfu, tanda rafa'nya dengan dhammah. Tawilun tawilun marfu karena dia na'at dari sukutun. Dan sukutun tawilun ini susunan dari dia menjadi naibul fa'il. Wa qila waw huruf waw ataf, qila menjadi fi'il madhi majhul. Huwa tarkul akli. Huwa menjadi mubtada, tarku menjadi khabar. Khabar marfu tanda rafa'nya dengan dhammah, dia menjadi mudhaf. Ya, mudhaf. Al-akli i'rab jar. Tanda jarnya dengan kasrah, dia menjadi mudhaf ilaih. Artinya yang pertama adalah ketika mulut berubah menjadi bau yang disebabkan azmin. Qila, ada yang berpendapat azmin adalah diam dalam durasi yang lama. Dan ada yang berpendapat azmin itu tidak makan. Ya, jadi seperti orang puasa ya gitu ya. Kila Iya, bahwa sukutun, orang yang lama berpuasa kan bau gitu. Iya. Oke, terus? Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Neng. Baik, Kak, terima kasih. Saya akan melanjutkan. Liyashmala taghayyural fami. Liya ini sebagai lamkai. Yang benar itu liyashmala atau liyashmula? Aina al-asah yasmala atau yashmula? Ma minkum tastati'a an takhtaru min hadha, yani yashmulu atau yashmula? Yang lain? Liyashmula, Pak. Liyashmula. Masmu hadzal lam? Apa nama lam ini? Lamkai. Lamkai atau lamut ta'lil? Aina al-asah? Lamkai, Pak. Oke. Lanjut. Ya. Liyashmala itu lamnya sebagai lam. Liyashmula taghayyuril fami. Lamnya itu sebagai lamkai, yashmulanya itu fi'lul mudhari. Dia itu kenapa mansub? Karena sebelumnya ada lamkai. Lamkai itu sebagai amil nasab. Sebelumnya itu sebetulnya ada an, harfu an, tapi annya mudmaroh. Jadi harokat yashmula itu jadi mansub. Taghayyuril fami, taghayyurannya ini sebagai maf'ul bih. I'rabnya itu mansub karena dia itu maf'ul bih. Tagay apa tadi? Tagayyura ya. Jadi maf'ul bih. Fa'ilnya mana? Fa'ilnya ini Pak, fa'ilnya huwa atau fa'ilnya yang tersembunyi. Tersembunyi ya. Fa'il mustatir. Fa'il mustatir. Oke, terus? Taghayyura i'rab atau maf'ul bih, al-fami i'rab jar karena dia itu kedudukannya sebagai mudhaf ilaih. Bi ghairi, bi-nya itu jar, ghairinya ismul majrur, dia kedudukannya sebagai mudhaf. Azmin dia kedudukannya sebagai mudhaf ilaih. Harokatnya itu kasrah karena dia itu mudhaf ilaih. Bi ghairi azmin ka'aklin dzirihin. Ka'aklin dzirihin. Ka-nya itu sebagai harfu jar, aklinnya majrur, akli ini juga kedudukannya sebagai mudhaf. Aklin, keakli atau keaklin dong? Keaklin. Kalau dia menjadi kalau menjadi mudhaf, kalau dia menjadi mudhaf itu kan tidak boleh bertanwin. Jadi keaklizi dong ya. Kalau dia menjadi mudhaf, kecuali kamu nggak jadikan mudhaf. Di video saya kemarin di YouTube itu kalian pernah tonton nggak ya? Saya sebut ciri mudhaf. Di situ kalian bisa lihat ciri-ciri mudhaf itu salah satunya adalah tidak bertanwin. Oke, lanjut, Neng. Baik Pak. Ka'akli jar majrur, dia juga sebagai mudhaf. Dzirihin, dznya sebagai mudhaf ilaih, tandanya itu ya.
Ya ini termasuk ke dalam asma khamsah. Ada Dan berapa ya ini ya asmaul hamzah, bisa nggak? gimana Pak? Ada berapa asmaul hamzah? Bisa. Ada yang hafal asmaul hamzah? Akhuka, Abuka wa Abun, ahuka wa amun, amuka wa fuka wa wa zumalin. 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 Oke, ini masuk Z ya. Oke, bagus. Terus baik Pak. Rihin ini sebagai mudhof ilaih, dari tadi mudhofnya itu yang ya ini. Kemudian karihin, K-nya sebagai jar, rihnya majrur, dia juga rihin ini sebagai naat. Man'utnya mana? Man'utnya yang tadi rihin setelah di yang tadi. karihin ini karihin jadi naat Iya Pak. dari Rihin yang atas, yang rihin setelah rihin. benar nggak ini jadi naat? Yang lain? Ada huruf kaf itu bisa ya jadi itu ya, jadi naat. Kulli zirihin karihin. Enggak ya? Ada nggak yang bisa? Ini naat apa enggak itu? Kayaknya nggak jadi naat deh, kalau menurut saya. Yang lain? Iya Pak, jadi naat ya Pak. Jadi naat ya? Naat dari Rihin mana? kayaknya Pak. Rihin. Dari mana Anda yakin ini adalah naat? Sementara kaf ini tambahan kan, huruf kan? Kayaknya emang huruf aslinya Pak. Ikut wazan fa'ilun mungkin Pak. Yang rihin asalnya bukan memang karihin ya? Apa artinya karihin? Ada yang tahu? Itu masuk naat nggak? Ayo. Karihin. Apa artinya karihin? Kalau rih Angin bukan Pak. Udara atau angin Pak. Udara. Rihun. Rihil misk. Pernah dengar hadis apa katanya itu, mulutnya famus soim merihil misk. Itu meskipun hadisnya dhaif. Iya, bau kan? Bau. Rihin, karihin. Jadi ka'akli rihin, seperti memakan barang yang berbau. Apa ya barang yang berbau kurang sedap? Karihin min taumin wa baslin wa ghairihima. Seperti bawang merah itu kan, bawang putih itu. Saumin wa baslin. Jadi karihin ini naat nggak? Dari mana kita bisa sebut naat? Ka'akli zirihin karihin. Seperti memakan barang yang berbau. Karihin. Coba nanti dilihat, masuk nggak? Kalau menurut kalian masuk naat? Kalau menurut saya sih enggak ya. Kalau menurut saya. Tapi ya nggak apa-apa. Oke, nanti coba kita lihat. Lanjut. Lanjut, Neng. Karihin min saumin wa basolin. Min sauminnya jar majrur. Saumin ini juga termasuk ke dalam min saumin jar majrur, wa basolin, wa-nya wawul atof, basolinnya ma'tuf. Dia dibaca jar karena dia ma'tuf. Wa ghairihima, wa-nya wawul atof, ghairi ma'tuf dari dari saumin. Dari sumin. Hima ismu jar fi mahali zomir, dia kedudukannya sebagai mudhaf ilaih. Jadi artinya itu bersiwak itu dianjurkan dalam 3 hal. Taghayyurul fami bi ghairi azmin, yang tadi ketika mulut terasa bau tidak sedap karena memakan makanan wirihin karihin min saumin, yang berbau tidak sedap seperti bau bawang putih atau bau bawang merah atau bau keduanya.
Ya misal kalian habis bikin sambal lah gitu di rumah ya. Tapi lagi puasa bisa lagi bikin sambal. Oke, terus Kepak. Wa ghairihima. Atsani indal qiyami ayal istiqadi minan naumi. Asani indal qiyami, asaninya sebagai mubtada, indal qiyaminya itu sebagai khobar ghairu mufrad. Khobar ghairu mufrad dia itu sebagai syibah jumlah, indal qiyaminya, indahnya sebagai zorof, qiyaminya sebagai majruf. Ayal istiqadi, ayatnya sebagai huruf tafsir. Al-istayqadi sebagai badal dari al-qiyamu, minan naumi, minnya harfu jar, an-nauminya ismul majrur, jadi susunan jar majrur. Yang kedua, bau mulut itu ketika indal qiyami maksudnya disunahkan ya. Maksudnya disunahkan apa maksudnya bau mulut nih? Asani itu asani yang kedua kita itu dianjurkan bersiwak itu yang pertama tadi kan enggak ya maksud saya berarti ini kan masih dalam siwak yang disunahkan, kapan waktu saya disunahkan kan? Tadi kan pertama indataga yuril fam min azmin. Kedua sekarang ketika indal qiyam gitu kan? Iya, Pak. Jadi bukan bau mulut yang kedua. Emang berapa kali bau mulutnya? Iya kan? Iya kan disunahkan siwak itu yang kedua adalah indal qiyami ay al istiqazi minan naumi. Terus coba artinya. Ketika bangun dari tidur, asalis indal qiyami ila sholati fardan aw naflan. Yang wasalis wanya wawul atof, asalitunya sebagai mubtada, indal qiyami ila sholati sama kayak tadi, dia sebagai khobar ghairu mufrad, indahnya sebagai zorof, al-qiyaminya sebagai madruf, ila sholati susunan jar majrur, farodon au naflan sebagai khobar karena yang dibuang. Fardon jadi? Fardon sebagai karena khobar karena yang dibuang. Oke. Terus? Artinya yang ketiga itu ketika hendak berdiri melakukan sholat wajib atau sholat sunnah. Sudah, Pak? Sudah. Oke. Sudah semua bagiannya? Sudah, Oke. Pak. Ini bagus sekali nih. Presentasinya jelas, lugas, dan tepat. Nah, ini nanti kayak gini contohnya ya, yang lain. Silakan didiskusikan. Ya, mungkin dari kakak-kakak ada yang mau dipertanyakan atau ada yang mau menyanggah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Faridah. Waalaikumsalam, Kak Yunita. Ya, nama saya Yunita, asal Depok. Saya ingin bertanya, Kak. Tadi kan disebutkan bahwasanya indal qiyami itu adalah khobar ghairu mufrad. Nah, saya minta penjelasannya apa yang dimaksud khobar ghairu mufrad. Apakah dia khobar yang bukan mufrad atau gimana gitu. Maksudnya apa gitu, Kak? Terima kasih. Ya, sama-sama Kak Yunita. Silahkan yang lain. Ayo nih. Bagus sekali tadi itu pembacanya, kemudian artinya, i'rabnya. Rata-rata bagus nih tiga-tiganya. Silakan ada lagi yang lain mau menyanggah, boleh, nggak mesti sepakat ya. Malah saya justru ingin kalian itu berbeda. Tapi bukan cari-cari perbedaan loh ya. Tapi maksudnya cari menyanggah, ini gimana ya kok begini. Biar kita itu punya
wawasan atau pandangan lebih kaya lagi. Mungkin dulu di guru kita menjelaskan, oh hukumnya ini nih. Tapi ketika di sini saya dapatkan hukum yang berbeda, itu kan lebih bagus. Kita dapat kaya lagi, memperkaya lagi tentang keilmuan kita. Silakan. Atau kalau nggak dijawab dulu tadi dari Yunita. Atau ada? Silakan. Bapak maaf Pak, yang tadi yang ka'akli dirihin karihin kan kalau menurut antum kan ini ya, karihin itu bukan apa sih? Bukan naat ya? Ya. Kalau menurut saya sendiri di sini naat Pak gitu, karena dia apa namanya kan karihin itu kafnya ini bukan kaf huruf Bukan jar kaf, gitu. bukan ya. Terus? Iya. Jadi dia dia itu murni sebagai naat dari kata kariha yang artinya itu kan dibenci. Terus ya, dia kariha. jadi ya kalau pakai yang itu pakai H ya, sorry. Betul ya, pakai iya, H ya. Oke. Nah, ini bagus. Ini saya pelajaran ini. Kariha Oke. itu masdar ya, jadinya masdar Pak, kari. Iya, kalau dia lebih baik cocok jadi masdar ya. Isim masdar, jadinya isim dia masdar. di sini naat Pak. Oke, betul Yunita. Itu bukan pakai H. Kalau yang pakai itu nanti beda ya. Silakan yang lain. Atau mau dijawab pertanyaan Yunita dulu tadi? Silakan. Bapak izin menjawab pertanyaan Kak Yunita ya Pak. Yuk, silakan. Tadi kan Kak Yunita bertanya khobar ghairu mufrad itu seperti apa ya? Khobar ghairu mufrad itu khobar yang betul Kak, khobar yang tidak tersusun dalam satu kalimat saja gitu. Jadi khobarnya bukan satu, jadi dia tuh khobarnya dalam satu kalimat gitu. Itu disebut khobar ghairu mufrad. Kan biasanya khobar itu misalkan ada yang satu, berarti itu khobar. Kalau ini khobarnya tersusun dari satu kalimat gitu. Jadi dia disebutnya khobar ghairu mufrad. Mohon koreksinya Bapak. Oke. Kalau nggak salah kemarin juga pernah saya singgung ya. Kemarin atau kapan di kelas kalian atau bukan? Khobar itu kan ada dua ya. Ya kan? Ada satu khobar mufrad. Ya. Kalau khobar mufrad itu seperti yang biasa kita temukan dalam misal Muhammadun qa'imun. Ya kan? Atau apa contohnya? Ya Muhammadun qa'imun misal. Qa'imun itu kan khobar mufrad yang tunggal, tapi ada khobar ghair mufrad yang dia bukan tunggal tetapi bermakna lain. Itu ghair mufrad dibagi berapa tadi? Siapa tadi? Neng atau Saluha atau siapa tadi? Dua, Pak. Atau Farida? Dua. Satu? Dua apa berapa? Khobar ghair mufrad jumlah Sama syibul jumlah. Syibhul jumlah. Yang syibhul jumlah dibagi? Bagi lagi kan? Ya enggak, iya, ya enggak Pak. sih? Jar majrur, dzaraf mazrur. Jadi dua ya, Pak? Ya. Ya kan? Iya. Jadi khobar ghair mufrad itu dua. Yunita, ada khobar jumlah, ada syibhul jumlah. Kalau khobar jumlah itu adalah khobar yang terdiri dari dua nanti, jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Artinya di dalam khobar itu ada jumlah ismiyah, ada jumlah fi'liyah. Kan gitu. Ya kan? Jadi di dalam khobar ada jumlah gitu loh maksudnya. Itu namanya khobar ghair mufrad. Nah, yang kebetulan kasus yang dibaca oleh Farida, Neng, dan Sahula itu adalah kebetulan khobar yang syibhul jumlah. Kalau syibhul jumlah itu jar majrur dan dzaraf mazruf. Kalau ada inda dan seterusnya, berarti adalah di dalam khobarnya ada khobar gairu mufrad yang syibah jumlah. Syibah jumlah itu artinya yang serupa dengan jumlah. Yaitu yang ada kata inda, wara'a dan seterusnya. Jadi itu disebut dengan ghairu mufrad. Jadi khobarnya itu luas. Kalau nggak salah kemarin pernah ya itu saya buat buat kirim materinya. Nanti saya kirimkan deh buku dari
siapa dari sarah dari mata jurumnya itu. Bapak Gimana? izin Ya, silakan. menyimpulkan apa ya? Ah, Jadi boleh. khobar itu kan, khobar itu ada dua, ada khobar mufrad, ada juga khobar jumlah. Nah kalau khobar mufrad itu kan berarti khobarnya cuma satu gitu ya. Kayak contohnya ja'a Muhammadun. Nah itu Kalau jam Muhammadun, Muhammadun fi'il fi'il gitu, fa'il maaf, Kak. ya. Zaidun qaimun gitu ya Ah. misalnya. Nah qaimun itu kan berarti mufrad ya, khobarnya mufrad sendiri gitu maksudnya. Terus yang kedua khobar jumlah. Nah khobar jumlah itu terdiri dari jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Contohnya Zaidun koma ya. Zaidun koma. Nah, itu termasuk ada jumlah ismiyah, ada jumlah fi'liyah ya. Kalau jumlah fi'liyah itu contohnya berarti kan terdiri dari fi'il fa'il ya. Zaidun koma. Nah, koma di situ kedudukannya menjadi khobar. Khobar jumlah fi'liyah ya. Karena koma itu kan fi'il madi. Terus kalau jumlah ismiyah itu terdirinya dari mubtada khobar. Terus di samping khobar mufrad dan khobar jumlah itu ada juga yang khobar syibih jumlah. Khobar syibih jumlah itu seperti yang tadi Bapak jelasin ya, yang menyerupai dengan jumlah. Nah, yang menyerupai dengan jumlah itu terdirinya dari apa? Terdiri dari jar majrur atau zorof majrur. Nah, itu disebutnya khobar syibih jumlah. Terus ada juga khobar yang tidak menampakkan tanda kerofaannya. Nah, itu disebutnya mahal rofa, menempati hukum rofa. Contohnya apa ya? Ya kalau yang pokoknya nggak kelihatan tanda rofanya gitu kalau mahal rofa itu Bapak. Ya. Oke, bagus. Itu contoh itu didatangkan sama contohnya juga itu. Bagus itu. Khobar. Coba nanti saya kirimkan buku dari ini ya. Dari syarah dari mata jurumnya itu di sana lengkap. Oh ya, di sini ada nih khobar. Coba kalau saya bisa share screen. Bisa nggak saya share screen? Udah bisa? Oh, nggak bisa. Coba jadikan saya itu. Ini Udah. Ayo dong, nggak usah dah. Nah, ini saya kirimkan aja ke WA kalian grup. Oke, jadi itu ya, bisa dipahami ya. Bisa ya, Yunita? Alhamdulillah Pak. Iya, sudah mengerti. Terima kasih. Kalian 3E ini ya? Ya, Pak. Oke, silakan dilanjutkan. Ada lagi? Ada lagi? Silakan. Ayo. Semangat. Bapak, maaf Pak. Ini kan tadi kan dari tadi gitu ya, saya pribadi buat nandain ini tuh misalnya apa namanya, misalnya ini fa'il gitu, terus ini mubtada. Itu kan kadang kalau ditulis pakai huruf Indonesia kadang suka nggak muat ya kalau di kitab ya Pak. Itu bisa nggak sih kita mengetahui gitu apa kayak tanda-tandanya gitu Pak, kayak mubtada itu ditandain misalnya dengan apa gitu, terus fa'il itu ditandain dengan apa gitu Pak. Oh, maksudnya tanda, saya kira tanda karena kitabnya kepanjangan, jadi saya kira misal mubtada ya cukup sebut M, huruf mim aja gitu, kira gitu. Jadi tanda itu ya, apa namanya tadi, cara mengetahui, misal kalau mubtada kan gampang. Satu, dia jatuh di awal kalimat, setelah titik lah, bukan di awal kalimat. Ya kan? Kedua, mubtada itu isim nggak? Saya tanya, yang lain? Isim, Pak. Ya, ya kan? Dia juga harus ma'rifat kan?
Mubtada harus ma'rifat ya. Itu salah satu tanda-tandanya. Kemudian kalian harus tahu ma'rifat itu apa. Itu satu. Kedua, kalau mau cari tanda fa'il, tadi pertanyaan kamu fa'il. Cara cari fa'il gimana? Gampang. Identifikasi dulu mana fi'il. Karena ada fi'il pasti ada fa'il. Ya kan? Salah satu caranya. Kalian harus bisa mengidentifikasi. Tadi contohnya mana itu yang ada fi'il fa'il tadi? Mana itu tadi yang dibaca pembakalah? Mana nih? Kalau wayud laku siwaku, siwaka tadi dibaca. Siwaku, Pak. Nah, siwaku. Nah, siwaku jadi Naibul fa'il. Nah, kalau ini naibul fa'il, bukan fa'il. Apa beda naibul fa'il sama fa'il? Kalau naibul fa'il itu nanti yang sebelumnya adalah yang berupa mudhari' majhul. Yutlaku. Jadi sesudahnya itu kalian nggak usah ragu-ragu. Jadi Yunita nggak usah ragu-ragu, identifikasi dulu nih yutlaku. Nah, dia itu adalah mudhari' majhul misalnya. Pasti dia butuh fa'il. Nah, fa'ilnya sesudah itu. Asiwaku. Nah, kalian nggak usah ragu untuk mengatakan itu. Kemudian apalagi khobar. Khobar juga dari mana saya tahu bahwa itu khobar. Kadang ada khobar. Oke lah Pak, kalau khobarnya jatuh setelah mubtada itu bisa saya tebak. Tapi gimana kalau jarak khobarnya jauh? Lupa ada dulu kitab apa itu ya, saya lupa. Mubtada'nya itu ada di jilid 1, kemudian khobarnya ada di jilid 2. Jadi ngomong aja. Nah, kalau itu udah level tingkat tinggi ya. Tapi paling kalau di kitab-kitab seperti ini paling jaraknya 1 kalimat atau satu kalimat 2 kalimat lah. Seperti tadi apa itu. Tapi kalian nggak usah terkecoh. Khobar harus kalian tahu ciri-cirinya khobar gimana. Kalau ciri-ciri khobar seperti apa? Ya satu dia jatuh setelah mubtada ya jelas. Tapi masalahnya Pak, nggak selamanya jatuh setelah mubtada itu kan langsung khobar tuh. Lihat aja dulu bentuk kalimatnya seperti apa. Iya Pak, baik Pak. Maksud saya ini Pak, yang ininya misalnya badal. Kan kalau ditulis pakai huruf bahasa Indonesia itu kan kebanyakan Pak di kitab. Nah, maksudnya maksudnya tanda kalian buat pribadi gitu. Iya gitu Pak. Saya kira kalau tanda kalian pribadi kira-kira tulis apa kayak gitu, ba aja. Ya kan saya rasa nggak ada lagi. Ada nggak istilah lain ba yang huruf akronim huruf awalnya dalam istilah hukum itu ada nggak? Nggak ada kan? Ada nggak sih? Iya Pak. Iya. Nggak ada kan? Ba. Ya kayak misalnya kan kayak mubtada, kan mim gitu ya. Terus maf'ul nanti maf'ul gimana gitu kan? Itu juga awalnya dari huruf. Kalau saya biasanya kalau kayak badal itu saya badal aja saya tulis badal. Dan saya biasanya pakai pensil itu dan buat kayak tanda panah. Jadi muter itu kadang. Jadi kitab saya itu muter ke atas itu. Kalau saya dulu gitu. Kemudian kalau maf'ul juga nggak mungkin disingkat M. Tapi sebenarnya bisa saja disingkat M kalau kalian sudah terbiasa. Nggak mungkin model seperti ini mubtada. Pasti M-nya ini adalah maf'ul. Bisa itu. Nggak mungkin dong tiba-tiba di awal M Anda taruh kemudian Anda pilih itu adalah mubtada. Kemudian Anda bilang itu maf'ul. Pasti M yang di depan itu adalah M-nya mubtada. Kalau saya kecuali seperti badak, seperti apa yang mungkin karena kita yang bikin kan. Saya yakin Yunita ini kan tahu nih yang bikin jenis M-nya itu, kecuali saya baca yang dicatatkan di catatan Yunita itu mungkin bisa jadi saya bolak-balik baca ini dari mubtada atau maf'ul. Tapi kalau kita sendiri saya rasa tahu. Tapi itu kembali kepada kepintaran kalian untuk jangan sampai, kadang saya juga sering mengalami itu. Kadang saya tulis, tapi ketika saya ulangi baca lupa saya itu tulisannya apa, saking kecilnya kalau di
Kalau di kitab itu. Nggak tahu kalau kalian mungkin punya pengalaman seperti itu. Tapi kalau saya sering. Berarti Makanya cuma dari kita sendiri gitu ya Pak ya? iya, kalau itu dari kalian sendiri. Tapi kalau bukti hukumnya harus berlandaskan kepada keilmuan. Misal kata faslun, kalian tulis ho di atas. Ya kan ho. Karena kalian yang membuat, pasti kalian tahu ho-nya itu siapa, kecuali Anda dicontek oleh orang lain, faslun ho, tahu-tahu dia sebut ho-nya itu adalah apa gitu. Ya kan? Kalau nggak pakai ho aja bisa. Kalau nggak buat itu aja, buat tanda panah. Tapi mata Anda harus siap mutar-mutar nanti dari atas ke bawah, ya kan? Carinya sulit. Pakai pensil aja, nggak usah pakai pulpen, kan bisa gampang dihapus. Tapi semakin banyak oret-oretannya itu semakin bagus. Jadi kalau kitab itu semakin banyak coretannya itu justru semakin bagus daripada nggak ada coretan sama sekali. Aku tuh uang camping tuh masih ada Jadi 100.000. jadi itu ya. Jadi mau patungan camping. Oke, silakan. Kan udah jadi. Ini siapa nih? Silakan. Gimana, Yunita? Iya Pak, baik Pak. Terima kasih banyak ya Pak. Ya, Kirain ya. ada di apa sih di suatu ilmu nahu tuh ada ininya gitu, ada kayak gitu-gituannya gitu Pak. Maaf Pak, kalau di saya pernah belajar sih ada ininya, ada emang. Oh ya, silakan kalau ada yang punya teknik. Kalau saya dulu nggak gitu. Silakan Aminah. Kalau mubtada itu biasanya pakai mim. Terus kalau khobar pakai ho. Terus kalau maf'ul itu biasanya pakai mim Pak. Mim doang sama ya? Ada nggak bedanya? Pakai mim Pak. Nggak, mim antara mubtada dengan maf'ul ada nggak bedanya? Enggak, kalau maf'ul itu mim sama fa. Mim sama maf'ul mim sama fa. Nah, maksudnya kayak gini ya. Ini bagus nih. Bagus nih. Silakan kalian tulis itu. Terus kalau yang ya naat kalau gitu ya. Kalau naat mungkin n. Kalau fa'il itu pakai ada fa panjang, ada fa pendek. Kalau fa'ilnya itu berakal itu pakainya fa panjang. Kalau fa'ilnya tidak berakal itu pakainya fa pendek. Kalau saya dulu nggak diajarin ini, padahal ini bagus sekali loh yang ini, artinya untuk lebih itu ya. Nggak tahu, mungkin Jawa yang itu ya, yang Iya Pak, di Jawa. Di Jawa ya, oh ya. Mungkin di lokal saya bukan orang Jawa. Jawa itu memang kreatif untuk membuat khususnya dalam baca kitab itu. Ini perlu kita belajar juga yang seperti itu supaya lebih ringkas. Tapi satu memang, Aminah, kita harus punya konsep dan persepsi terhadap apa yang kita tulis, kan gitu intinya kan? Iya Pak. Iya, memang harus. Jadi Yunita sekarang harus satukan persepsinya dulu. Kalau mubtada itu M sama apa tadi? Kalau maf'ul mim plus fa ya, Aminah ya? Iya. Nyambung gitu Pak, mim. Oke. Mungkin ada lagi yang ditambahkan, Aminah? Apalagi yang biasa khobar? Kalau naat pakai sod. Nah, ini maksud saya. Sifat dia berarti pakainya ya? Iya Pak. Terus? Naat sod. Terus kalau kayak tamyiz itu takmim. Takmim, oke. Terus? Apa lagi ya? Ada lagi nggak yang diingat? Nggak soalnya saya kalau nggak pernah diajar. kalau juga. Silah, itu pakai kalau silah Kak Aminah. Kalau sila itu sama sih, pakainya sod biasanya. Ciri-cirinya Kak Aminah. Ciri-cirinya sila. Maksudnya Kalau membedakan. Oh iya, kalau naat kan ada 2 yang garis. Di sini juga 2. Iya, istilah-istilah itu saya juga dulu nyesal nggak belajar ya. Jadi pemborosan juga di kitab kita itu. Karena dulu di pondok tempat saya nggak. Padahal penting banget itu. Keluhan kita semua santri dulu kok begini ya.
kecil gitu kan, tulisan-tulisan baru cetakan sekarang yang bagus loh ya. Kitab kuning itu, ini termasuk yang jelek ini yang kita share screen ini. Cetakan lama. Yang bagus itu sekarang udah banyak itu seperti Darul Kutub itu. Kalau kalian pesan kitab itu dari Darul Kutub bagus-bagus. Ada Instagramnya itu bagus. Kertasnya bagus, tapi bukan kuning sekarang udah putih. Kalau dulu kan kitab kuning tuh. Sekarang nggak lagi kitab kuning, kitab putih. Ada lagi Aminah? Kalau badal itu biasanya ba sama dal gitu, Pak. Ba sama dal. Dal. Oke. Sama hal. Hal itu pakai ha. Ha, hadang ya? Iya. Haknya Kalau- itu kalau hal itu ha alif gitu, Pak. Ha Oh, panjang. halif. Jadi halif ya di Ha alif mamdudah. debu. Gimana Kak Aminah yang ini? Yang hal alif mamdudah. Alif maksudnya gimana? Aku Aminah? chat aku pakai chat ya. Oh iya, siap. Salah. Haknya gini. Hak gini kalau hal. Ya, yang itu yang tanpa lam ya. Tanpa lam ya, Aminah. Iya, Pak. Kalau badal tadi ba sama Kalau- dal ya. Kalau badal ba sama dal. Oke, ini istilah-istilah ini perlu nanti supaya lebih ringkas nulisnya, jadi lebih cepat juga nanti di atas misal di atas kata paslon ini cuman kalian sebut kata kho doang, kan cepat khobar. Oke, masih ada lagi? Kalau ada silakan nanti dibantu teman-temannya. Kalau yang ini fa ini apa nih? Kalau alif. yang fa itu fa'il, Pak. Fa'il. Fa'il. Pakai alif. Alif mamdudah. Kalau ada yang pakai alif, ada yang enggak. Kalau yang untuk yang berakal, kayak misal nama orang gitu kan berakal, jadi pakai fa panjang. Kalau enggak berakal, pakai fa pendek. Oke, bagus ini. Terus ada lagi? Apa lagi ya? Zorof makan sama zorof zaman Oh, iya. Kak Aminah. Kalau Kalau zorof zorof? pakainya zo aja. Baik makan? Zorof makan sama zamannya? Ya, mungkin zor Sama. plus mim enggak dibalik. Oh, itu mungkin kembali ke kitanya kali itu ya. Iya. Masa gitu-gitu juga Ke nggak bisa artinya katanya ya. kan. Oke, ada lagi? Sama ini jawab. Kalau jawab itu pakai jim. Jim. Oke, Kak ini Aminah maksudnya jawab apa Kak? jawab. Kan ada syarat jawab itu, Kak. Iya, Kalau ada ada. syarat. Oh jawab iya syarat. iya. Kasih. Silakan, ada lagi? Masih ada? Aminah? Kayaknya itu dulu, Pak, lupa. Oke, sambil jalan ya, kita tanya nih Aminah. Oke, silakan. Ada lagi yang ditanyakan selain Yunita? Untuk di video itu dibuat catatan ya, nanti di akhir saya minta paling 1 lembar aja. Kan itu di idofah, di video yang kemarin saya kirimkan itu, kalau kawaidnya itu di menit ke-16. Jadi saya jelaskan tentang idofah, fa'il juga ya, kalau nggak salah fa'il sama kana wa akhwatuha, kana dan saudara-saudaranya. Jadi itu sebenarnya untuk membantu saja, untuk membantu bagi yang belum pernah dengar sama sekali dengan istilah-istilah kawaid nahwu. Jadi itu sangat membantu untuk mendengarkan atau membiasakan mendengar istilah-istilah itu. Karena kalau dalam ilmu nahwu itu, ilmu nahwu syaraf, istilah-istilah itu sangat penting sekali untuk menentukan. Jadi kalau nggak pernah dengar pusing juga ya. Kalau guru pertama itu yang bukan lulusan pesantren atau bukan
yang nggak pernah belajar sama sekali itu mungkin kesulitan istilah apa sih badal itu apa sih, khobar itu apa sih, idofah itu apa sih, itu sangat sulit sekali dan dia kesulitan. Jadi mungkin itu jadi bisa nanti dibuat ringkasan 1 lembar aja setiap satu video itu. Ya, kalau aja nggak usah teks. Silakan ada lagi. Alifa Nur Aziza ada? Bapak, saya mau nanya dong, Kak. Silakan, Hamidah. Tadi kayaknya pemateri sempat nyebut ada maf'ul mutlak ya. Nah, terus kan saya baca di sini maf'ul mutlak itu dia dibaca dengan nasab dan pantas diberi makna kelawan atau dengan syarat adanya kesempurnaan kalimat. Maka menjadi maf'ul mutlak. Ini gimana ya, Kak, maksudnya? Hamidah belum ngerti maf'ul mutlak. Silakan. Siapa namanya? Alif. Sahula, kemudian Farida, Neng. Bisa? Maf'ul mutlak. Ada yang bisa maf'ul mutlak? Gimana? Kak Hamidah bisa diulang, Kak? Iya, iya. Jadi kan tadi kan pemateri sempat membahas tentang kaidah-kaidahnya kan ada maf'ul mutlak ya kalau nggak salah. Nah, terus yang saya tanyakan itu maf'ul mutlak bagaimana tanda-tandanya, kemudian aplikasi di ininya gimana gitu di kitabnya. Begitu, Kak. Ya, silakan, ini pertanyaannya bagus ya. Maf'ul mutlak. Dan mungkin nanti bisa dijelaskan perbedaan antara maf'ul mutlak dengan masdar. Apa sih bedanya? Ayo, gimana? Tadi yang dibaca maf'ul mutlak itu di mana ya tadi di kitabnya? Bagaimana tadi saya lupa juga. Ada yang tahu? Bapak boleh izin. Oh, silakan, Aminah. Jadi maf'ul mutlak itu kan isim yang berupa masdar yang dibaca nasab dan pantas diberi makna dengan syarat, kan maf'ul mutlak itu maknanya dengan ya, dengan syarat adanya kesempurnaan kalimat. Maksudnya adanya kesempurnaan kalimat itu gimana? Maksudnya itu berupa fi'il fa'il gitu ya. Kalau kesempurnaan kalimat kan fi'il fa'il ya. Terus mubtada khobar gitu misal. Nah, jadi maksud di sini dengan syarat adanya kesempurnaan kalimat itu, jadi maf'ul mutlaknya terletak setelah maf'ul itu kan terletak setelah kesempurnaan kalimat itu baik berupa fi'il fa'il ataupun mubtada khobar gitu ya. Kalau biasanya kalau maf'ul mutlak itu setelah fi'il fa'il. Nah, berupa masdar. Nah, yang pertama itu isimnya berupa masdar. Terus dibaca nasab. Contohnya kayak kalau yang tadi itu yang mana ya di sini? Ya tadi di mana ya di sini tempatnya tadi? Ada yang tahu di kitabnya tadi yang dibaca oleh pemakalah? Kalau di saya ini Kak yang apa sih tanzihan kalau nggak salah deh. Tanzihan. Wala yukrahu tanzihan. Apa yang mana? Iya bukan Kakak pemakalah. Iya Kak. Di sini. Di mana? Ya tadi ada 2 juga kalau nggak salah. Ada beberapa tadi. Nah,
wala yukrohu tanzihan. Nah, di situ yukrohu itu kan fiil fa'il ya. Tapi di situ fa'ilnya naibul fa'il karena majhul. Nah, tanzihan terletak setelah kesempurnaan kalimat gitu kan. Maka dia menjadi maf'ul mutlak. Nah, maf'ul mutlak ini bukan cuma terletak setelah kesempurnaan kalimat doang, tapi juga dia itu pantas diberi makna dengan gitu ya. Wala yukrohu tanzihan, dan tidak makruh dengan, maksudnya itu makruh apa, tanzihan dengan makruh tanzih gitu. Jadi maknanya itu, makna si katanya, si masdarnya itu sesuai apa ya, pantas gitu, pantas diberi makna dengan. Kalau contoh enaknya di sini, kalau biasanya sih ya, kalau maf'ul mutlak itu diulang lagi. Contohnya di sini wabustatil jibalu bastan. Nah, basta di sini menjadi maf'ul mutlak gitu. Terus maf'ul itu kan ada banyak ya. Ada maf'ul bih, maf'ul fi, maf'ul mutlak, maf'ul liajli. Nah, sekalian aja yang tanda-tandanya ya, yang tanda-tanda yang dimaksud tadi. Kalau maf'ul bih itu yang tadi mim fa. Terus maf'ul fi itu pakai zorof ya. Kan maf'ul fi itu zorof. Maf'ul fi atau zorof gitu sama. Terus kalau maf'ul mutlak itu tandanya mim to, kalau maf'ul liajli itu tandanya lam ha. Nah, semuanya maf'ul ini terletaknya sama, terletaknya setelah kesempurnaan kalimat semua gitu. Gitu, Pak. Oke, bagus. Kalau perbedaan masdar dengan maf'ul mutlak, tahu nggak? Perbedaan masdar dengan maf'ul mutlak, Pak. Kan maf'ul mutlak itu emang berupa masdar, Pak. Enggak, maksudnya kan kalau maf'ul mutlak itu kan udah pasti masdar ya. Tetapi masdar itu belum tentu maf'ul mutlak, kan gitu. Yang ya enggak sih? Kalau maf'ul mutlak itu pasti dia masdar karena memang dia terbentuk dari masdar. Iya. Tapi kalau masdar kan belum tentu dia posisinya sebagai maf'ul mutlak. Karena masdar itu adalah bentuk. Tapi kalau maf'ul mutlak itu kan bisa dia menjadi mahal. Yang seperti tadi apa itu yang kita contohkan, tapi dia posisinya sebagai fa'il, tapi dia masdar. Ya kan? Iya, Pak. Mungkin jadi ini kan ya, Pak. Ya, coba. Kalau masdar itu kan ada masdar mim, ada masdar goyru mim. Mungkin yang maf'ul mutlak yang masdar goyru mim kali ya. Nggak tahu. Enggak, maksudnya gini loh, kan saya tanya, apakah masdar itu selamanya mahalnya sama dengan maf'ul mutlak? Ini kan selain masdar dia juga pantas nggak diberi makna dengan gitu, Pak. Kalau misal nggak pantas diberi makna dengan, berarti bukan maf'ul mutlak, berarti maf'ul yang lain gitu kali, Pak. Ya, maksudnya masdar dengan maf'ul mutlak nih. Masdar itu kan nggak selamanya barisnya mansub. Kalau maf'ul mutlak kan dalam faedah itu masuk dalam kategori mansub ya. Iya, Pak. Ya, kalau masdar kan nggak, karena masdar itu bentuk, tapi ujungnya itu kan nggak selamanya. Misal nasron kan nggak selamanya. Misal iza jaa nasrullahi wal fath. Nasru itu masdar bukan? Masdar kan? Iza jaa nasrullahi wal fath. Jaa itu fiil, nasru itu fa'il, tapi bentuknya kan masdar nggak, Aminah, itu nasru itu? Iya, Pak. Ya kan? Tapi kan dia nasru. Berbeda nanti dengan maf'ul mutlak. Nah, tadi betul, maf'ul mutlak juga itu harus jatuh setelah kalimat yang sempurna, Hamidah. Jadi nggak bisa langsung tiba-tiba baru fiilnya misal, tapi nggak ada fa'il udah langsung itu apa? Udah langsung maf'ul mutlak, nggak bisa. Jadi maf'ul mutlak itu tadi udah dijelaskan masdar mansub. Kalau dalam ilmu nahwu itu al-maf'ul mutlaqu huwal masdarul muntasibu al-muwafiq lil fi'li fi lafzi wa yaji'u ba'dal fi'li li ta'kidi aw li bayani naw'ihi aw adadi. Jadi maf'ul mutlaq itu adalah masdar mansub. Masdar dia karena dia dibentuk dari masdar, kemudian mansub dia yang lafaznya sesuai dengan fi'ilnya. Tadi yang kata Aminah itu seperti apa tadi?
Basan apa tadi, ayat apa itu yang kamu baca tadi? Satil jibalu basar. Wabusatil jibalu basan misal. Atau kalau contoh dalam bahasa ya Arabnya, daraba Khalidun Zaidan darban. Ya kan? Daraba Khalidun Zaidan darban. Tapi nanti ada yang maknanya saja yang sama, tetapi tulisannya tidak. Apa namanya itu? Masdar maknawi dan masdar lafzi. Pernah dengar? Kalau masdar, kalau yang maknawi itu maknanya doang yang sama tapi lafaznya tidak. Jalastu qu'udan misalnya. Ya kan? Jalasa dengan qud sama nggak maknanya? Sama. Sama, Pak. Jalastu qu'udan wa qumtu wuqufan. Itu yang masdar yang berupa maknawi ya. Kalau masdar lafzi itu lafaznya sama, maknanya sama. Apa contohnya? Darabtu darban, atau tadi daraba Khalidun Zaidan darban. Nah, jadi maf'ul mutlak itu adalah masdar mansub yang sesuai dengan fiilnya, kemudian dia diletakkan setelah fiil. Nah, nanti tujuannya 3 tadi. Tadi itu salah satunya kalau nggak salah disebut oleh Aminah. Ada 3 fungsi maf'ul mutlak. Ada yang tahu? Satu adalah Satu adalah penguat makna. Untuk berkuat, mempertegas. Kedua adalah libayani, untuk menjelaskan atau memperjelas jenis. Kemudian ketiga adalah adadihi, untuk menjelaskan banyaknya bilangan. Kalau saya contohkan kalian, daraba Khalidun Zaidan darban. Itu kira-kira masuk ke yang mana nih? Fungsi yang mana? Khalid Yang Takkid ya, Pak? bilangan ya? Bilangan ya. Khalid telah memukul Zaid darban, sekali pukulan. Ya kan? Bukan dengan situ kan berarti ini untuk adat ya, untuk adadihi ya, untuk menjelaskan bilangan ya. Betul ya? Ini Pak buat makna, kalau yang bilangan itu dorob tu Zaid Dorob betul, dan dorban. dorbatan. Dorbatan, betul, dorbatan. Kalau yang tadi doroba Khalidun Zaidan dorban, mempertegas ya. Takkid ya, Pak? Berarti litakid ya. Jadi Khalid benar-benar sudah memukul si Zaid. Kalau yang apa lagi contohnya? Nanti banyak dalam Al-Quran juga banyak. Nanti lihat juga dalam Alfiyah itu apa, siapa yang hafal Alfiyah? Tauqidan auna'an yubayinu adat kasartu sayrataini sirazi apa katanya? Rasyad. Nah, itu kan kata dalam qala di dalam kitab Ibnu Malik itu tauqidan au nau'an yubinu au adat kasirtu sayrataini sayrazi rasyad. Nanti coba lihat di situ. Ya, untuk memperjelas jenis juga tadi ayyakuna li bayani nau'imma biwasifati au idhafati au bi idkhali harfi ta'rifi alaihi. Misal contohnya daraba Khalidun Zaidan darban syadidan. Nah, ini baru masuk ke sifati ya, Aminah ya. Daraba Khalidun Zaidan darban syadidan. Ada sifat di situ. Jadi maksud untuk menjelaskan jenis pukulannya. Khalid dipukul dengan pukulan yang sangat brutal misalnya. Jadi itu ya maf'ul mutlak. Nanti di video saya juga ada tuh Hamidah. Ini Bapak promosi lagi. Bukan. Di YouTube saya ada itu tentang maf'ul mutlak. Itu lebih detail lagi saya jelaskan. Nanti lihat di situlah. Nanti dilihat di bagian mana itu, saya lupa. Maf'ul mutlak. Jadi saya jelaskan juga perbedaan maf'ul mutlak dengan masdar. Kalau dengan hal, tahu perbedaannya enggak, Aminah? Hal kan juga sama-sama jatuh setelah kalimat yang sempurna, bukan? Iya. Nah, terus? Kalau hal itu kondisi, Pak. Kalau hal itu satu kondisi itu kan secara makna kan, tapi maksudnya secara bentuknya kan kalau kita lihat tuh kan sama-sama terlihat.
sama-sama terlihat jatuh setelah kalimat yang sempurna. Mungkin kalau hal itu harus berupa isim sifat, Pak. Kayak isim fa'il atau isim maf'ul ataupun isim tafdil. Dan Iya. juga berupa isim nakiroh. Benar. Benar ya. Nanti lihat di mata jurumiyahnya. Itu udah saya kirimkan syarah di apa itu judulnya tuh? Mana tadi? Al-Mumti udah masuk di grupnya ya, fi syarhi al-ajrumiyah. Nanti dibaca di situ. Oke, bagus. Jadi gimana? Hamidah? Iya, sudah cukup, Bapak. Ya, kalau masih ngawang nanti silakan buka YouTube, mau YouTube saya atau mau YouTube siapapun di Google banyak, di YouTube banyak. Iya, siap. Nanti saya subscribe, Pak. bukan untuk mencari subscribe ya. Ya, siapa? Hamidah. Nah, makanya ini saya pengen juga anak-anak IAT ini juga gunakan manfaat YouTube itu. Kalau saya jarang upload sih. Ya kalau mut-mutan sekali 7 bulan, sekali 2 bulan. Kalau lagi bagus hatinya niat, karena memang bukan YouTuber sih ya, karena memang mereka kan niatnya yang jadi YouTuber kan jadi cari duit. Jadi setiap hari dicari aja konten. Kalian bisa itu sebenarnya nih, Hamidah. Coba Hamidah buat podcast, dialog aja. Nah itu saya pengen itu, Hamidah. Saya emang podcaster, Pak. Oh ya? Nah itu bagus. Ya. Tapi yang dialog dong, yang dialog juga. Iya, dialog dan monolog, Pak. Cuma jadi saya koordinator sekaligus podcastnya juga, cuma belum nyampe YouTube, Pak. Jadi masih kayak di Spotify, di Anchor, gitu-gitu, Pak. Oh itu kayak siapa Spotify itu saya suka dengar itu, siapa yang perempuan itu yang jilbab itu. Hebat banget ya. Bisa suaranya mirip kayak apapun kok bisa dirubah suaranya bisa. Itu siapa namanya? Leli siapa itu namanya? Laila. Iya. Laila Derina. Iya, pinter banget kan? Persis kayak suara dengar orang suara masuk bioskop itu. Bisa dia. Itu laku soalnya sekarang kayak gitu, orang iklan kan nyarinya yang itu sekarang. Nah, kalau Hamidah ini berpotensi bisa itu. Ada anak IIKI juga ada itu yang bisa. Oh, situ kakak kelas kalian KPI si Khadijah. Sekarang kita rekrut dia di studionya IIKI. Dia bisa itu. Nah, ini nanti coba buat podcast, tapi podcastnya tuh ngobrol. Kalau nggak gini aja, Hamidah, bincang-bincang ringan mahasiswa dosennya. Jadi keluhan mahasiswa bisa didengar. Oh, atau sama orang-orang yang jadi mahasiswa di luar sana. Iya ya, masalahnya gini. Iya, betul. Ini. Itu saya rasa menarik, nggak ada itu di channel YouTube. Coba Hamidah inisiasi. Saya dukung itu. Nanti kalau Hamidah. Kalau saya yang udah saya lakuin itu, jadi saya jadi voice over talent gitu, Pak. Jadi kemarin itu saya baru ngisi, Pak. Jadi ada namanya itu dia Guru Merdeka kalau nggak salah. Jadi saya bacain modul yang buat modul buat guru dan dosen gitu, dan itu honornya gede, Pak. Iya betul. Saya satu modul tuh banyak. Iya, itu kan sekarang dicari yang begitu sekarang. Makanya segala ilmu harus kalian bisa. Nah, kayak dialog yang sifatnya voice juga itu kan laku banget ya, orang iklan apa itu. Nah, itu sangat, karena sekarang udah digital semua. Jadi dan bukan sembarang baca ya, dia punya ciri khas, mereka punya khas suaranya. Coba nanti yang itu juga podcast dialog ya, Hamidah ya. Nanti undang dosen-dosennya siapa. Jadi supaya teman-temannya juga keluhannya ini, keluhan kita ini lupa. Masalah hafal Quran ini nanti hadirin Bu Imut. Malah kalian diomel-omelin nanti di podcast. Kurangin dong Pak standarnya. Ya nggak apa-apa kan? Itu sambil ngobrol. Itu saya rasa itu akan menjawab keluh kesah unek-unek anak mahasiswa itu, terutama KTI, terutama IIKI. Nanti boleh dengan saya juga boleh, bebas. Artinya untuk
menjawab ya tantangan. Ada masalah ini masalah itu. Saya rasa nggak ada itu. Karena relasi kuasa antara dosen dan mahasiswa jadi orang sulit ngobrol. Tapi Hamidah membendung itu masuk gitu. Kan itu relasi kuasa tinggi itu susah sekali. Jadi kamu bisa. Nah, itu salah satu inspirasi. Oke, jadi gimana? Sudah selesai semua? Kalau sudah kita cukupkan. Nanti lebih banyak kalau Qiraatul Kutub lebih banyak belajar, lebih banyak baca, lebih banyak dengar. Sekarang di YouTube udah banyak sistem pembelajaran apapun ada. Tinggal mau duduk nongkrong di depan kamar, di depan laptop sambil sambil bawa catatan, itu bagus itu. Ya. Dan masyarakat sekarang juga itu Hamidah dan siapapun lah. Tertarik, masih banyak yang masih belum banyak bisa ngaji dan baca Quran. Itu masih bahasa orang Indonesia itu masih banyak. Coba kalian buat itulah. Yang nggak usah yang tinggi-tinggi, nggak usah pakai makom bayati, koro apa, ikro aja diajarin itu sangat mendukung. Ada yang ditanyakan? Kalau nggak ada silakan Neng. Siapa tadi? Si Farida, ada Sahula. Sahula itu artinya apa? Mana Sahula nih? Mudah, Pak. Oh, mudah. Mudah ya? Sahula. Oke, silakan Sahula Rusni, Farida Safitri, Neng Rahma, panjang banget namanya Neng. Akta kelahirannya muat ya? Muat, Pak. Kemarin saya baca berita itu ada di Jawa mana itu sampai bermasalah di Dukcapil. Pernah baca berita nggak? Nama anaknya itu panjang banget. Sampai berapa baris itu. Aku mau. Oke? Ya, coba silakan ditutup. Nggak tahu repotnya di mana. Langsung ditutup, Pak. Pak, ini ditutup aja. Iya. Kalau mau dibuka lagi nggak apa-apa. Kalau ditutup. Baiklah, teman-teman. Demikianlah hasil diskusi dan juga presentasi kami mengenai cara pemakaian siwak tadi. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.